Halo semuanya. Tahukah kalian bahwa saat ini koperasi memiliki peran yang sangat besar terhadap kesejahteraan masyarakat? Seperti halnya koperasi produksi susu murni dan pakan ternak yang berfokus terhadap pemenuhan gizi anggota dan masyarakat. Model koperasi produksi susu murni dan pakan sudah tercantum dalam visi dan misi, struktur organisasi, manajemen keuangan, strategi pemasaran dan promosi, serta terkait strategi keberlanjutannya. Visi koperasi ialah terus berkomitmen untuk meningkatkan gizi anggota dan masyarakat, sedangkan misi koperasi ialah dapat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat dan anggota. Struktur organisasi koperasi terdiri dari rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, pengurus yang mengendalikan seluruh kegiatan koperasi, pengawas mengawasi pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi. Anggota koperasi dikelompokkan dalam kelompok tani yang berfungsi sebagai unit produksi. Koordinator yakni pengurus dan peternak bertanggung jawab untuk mengelola produksi dan kualitas susu. Koperasi produksi susu murni dan pakan ternak memperoleh pendanaan awal dari dua faktor, yakni faktor internal yang memuat simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan faktor eksternal yang memuat pinjaman dari bank, pinjaman dari non-keuangan bank, dan pinjaman lain untuk keperluan koperasi. Strategi promosi dan pemasaran meliputi pengembangan produk, pengembangan wilayah pemasaran, kegiatan promosi, dan strategi penetapan harga. Berikut pembahasan terkait strategi pemasaran dan promosi koperasi produksi susu murni dan pakan ternak. Koperasi produksi susu murni dan pakan ternak tentu memiliki strategi keberlanjutan untuk masa depan usahanya. Hal ini dimulai dari strategi ekonomi, strategi sosial, dan strategi lingkungan. Berikut pembahasan terkait keberlanjutan koperasi produksi susu dan pakan ternak. Pertanggungjawaban, evaluasi kinerja, penetapan langkah strategis, keterlibatan anggota, kepatuhan terhadap peraturan, ialah topik yang dibahas oleh koperasi produksi susu murni dan pakan ternak dalam rapat anggota. Berikut simulasinya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hadirin sekalian, demikian susunan acaranya. Langsung saja saya mempersilakan. Yang pertama, kita sambut prakata atau sepatah dua kata dari ketua kita, yakni Ibu Nuralisa Ramadhani. Kepada Ibu Nuralisa Ramadhani, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sambutan dari saya, terima kasih dan selamat pagi. Baik, itulah sepatah dua kata dari ketua kita, Ibu Nuralisa Ramadhani, terkait koperasi ini. Selanjutnya, kata sambutan dari pembina koperasi produksi susu dan pakan ternak KPS Makassar, Ibu Anissa Ramadhani Putri. Kepada Ibu Anissa, dipersilakan. Baiklah, selamat pagi. Saya selaku pembina sebelumnya terima kasih kepada yang sudah memberi saya kesempatan untuk saya memberikan kata sambutan kepada kesempatan rapat kali ini. Susu murni dan pakan ternak atau KPS Makassar. Baik, terima kasih kepada Ibu Anissa atas beberapa penyampaiannya tadi selaku pembina koperasi produksi susu murni dan pakan ternak KPS Makassar. Kita masuk ke rangkaian acara selanjutnya, yakni Bapak Kepala Dinas Koperasi
Kota Makassar yang sudah hadir saat ini ataupun yang mewakili berkenan memberikan kata sambutan di depan kita semua. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Terima kasih kepada Bapak dari Dinas Koperasi Kota Makassar ataupun yang mewakili. Selanjutnya, pembacaan doa akan dipimpin oleh Ibu Novianti Pangalinan. Kepada Ibu Novi dipersilakan. Baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian, sebelum kita memulai rapat, mari kita menundukkan kepala dan berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Ibu Novianti Pangalinan yang memimpin jalannya doa tadi. Baiklah hadirin sekalian, selanjutnya kepada hakim yang terpilih dipersilakan untuk mengambil tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku hakim pertama. Saya selaku hakim kedua. Saya selaku hakim ketiga. Saya selaku hakim pertama akan membacakan anggaran dasar terkait mengenai koperasi susu murni dan pakan ternak atau KPS Makassar. Saya akan membacakan tata tertib sidang ini. Yang pertama, langsung saja masuk ke anggaran dasar. Bab 1, Pasal 1. Pada bab 1, hakim mulai memaparkan nama koperasi, tempat kedudukan koperasi, dan jangka waktu berdirinya koperasi. Bab 2. Pada bab 2, hakim memaparkan tentang asas, tujuan, dan usaha dari koperasi. Bab 3, Keanggotaan. Pada bab 3, Hakim 1 memaparkan tentang syarat keanggotaan, hal dan kewajiban anggota koperasi. Bab 4, Organisasi. Pada bab 4, Hakim 1 memaparkan terkait struktur organisasi dan rapat anggota. Bab 5, Modal. Pada bab 5, Hakim 1 memaparkan terkait sumber modal yakni dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan sisa hasil usaha koperasi. Pasal 6, Pembubaran koperasi. Pada bab 6, Hakim 1 memaparkan tentang pembubaran koperasi oleh keputusan rapat anggota. Saya serahkan ke Hakim 2 untuk membacakan anggaran rumah tangganya. Baik, di sini saya akan membahas anggaran rumah tangga atau ART. Bab 1, keanggotaan. Pada bab 1, Hakim 2 memaparkan tentang pendaftaran anggota, simpanan wajib, dan pemberhentian anggota. Bab 2, rapat anggota. Pada bab 2, Hakim 2 memaparkan tentang tata tertib yang berlaku dalam rapat anggota koperasi. Bab 3, pengelolaan usaha. Pada bab 3, Hakim 2 memaparkan tentang penjualan produk susu dan pakan ternak melalui sistem bagi hasil yang disepakati. Bab 4, pembagian SHU. Pada bab 4, Hakim 2 memaparkan tentang pembagian sisa hasil usaha koperasi yang dibagi berdasarkan kontribusi anggota dan sesuai dengan keputusan rapat anggota. Sepakat? Sepakat. Baik, saya serahkan ke hakim. Baik, itulah tadi pembacaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi susu murni dan pakan ternak atau KPS Makassar yang dibacakan oleh Hakim 1 dan Hakim 2. Terima kasih. Itulah beberapa pembahasan dalam rapat anggota koperasi produksi susu murni dan pakan ternak. Selanjutnya terkait transaksi yang terjadi dalam koperasi produksi susu murni dan pakan ternak. Pertama, peternak membawa susu segar ke koperasi untuk memeriksa kualitas dalam susu. Kedua, koperasi membayar peternak secara berkala, biasanya setiap 10 hari, berdasarkan kualitas susu. Ketiga, susu yang sudah dikumpulkan kemudian diproses menjadi produk olahan seperti yogurt dan didistribusikan ke pengecer atau langsung ke konsumen. Dan yang terakhir, koperasi juga menyediakan pakan ternak dengan harga lebih murah untuk anggotanya, guna meningkatkan efisiensi biaya.